so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Iya, Ibu. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas Kelurahan Balikpapan? Dalam hal edukasi ya, kalau dalam semuanya kayaknya kalau dalam hal edukasi kita kan sekarang udah zamannya internet ya, pasti kita sudah ada wifi, kita sudah ada website, kita sudah ada komputer, laptop, terus handphone untuk kita mengakses lebih banyak lagi, selain bisa juga dilihat di luar dari Puskesmas Balikpapan wilayahnya, bisa kelurahan lain bisa juga melihat dengan kita mengadakan sarana prasarananya seperti yang tadi disampaikan gitu. Terus ada pun juga kita juga kalau dalam menjalankan program, contohnya dalam program Prolanis ya, atau yang disebut dengan hipertensi dan DM, kita biasanya punya alatnya itu adalah Posbindu Kit ya. Nah, Posbindu Kit itu sudah alat-alat yang dibutuhkan dalam kita turun ke lapangan atau ke masyarakat untuk pemeriksaan yang akan kita lakukan. Terus kalau untuk posyandu kita pun juga alatnya dan prasarananya, sarana dan prasarananya juga dibilang sudah ya, mulai dari posyandunya mereka sudah memiliki alat-alatnya untuk menimbang, mengukur tinggi bayi, tinggi anak-anak gitu, mereka sudah memilikinya gitu. Dan itu pun kita kalau mereka rusak atau apa, mereka melapor ke kita dan kita akan memberikan solusinya seperti apa gitu. Bagaimana tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat sekitar terhadap kondisi kesehatan diri? Kalau berdasarkan kemarin kita survei ya, itu memang ada beberapa yang masih belum paham dan mengerti. Makanya kita di sini selalu memberikan edukasi untuk masyarakat agar memahami dan bisa melaksanakan. Jangan paham-paham aja tapi tidak melaksanakan. Contohnya PSN, mereka paham akannya pemeriksaan sarang jentik nyamuk setiap hari Jumat gitu. Mereka tahu, tapi mereka nggak paham apa yang harus mereka lakukan. Contohnya mereka membersihkan bak mandi, menutup tempayan, terus pot-pot gitu. Yang mereka tahu, oh Jumat itu jentik nyamuk itu saja. Tapi mereka tidak paham bagaimana caranya lingkungannya yang bersih, yang sehat gitu. Makanya itu salah satu saja. Terus kalau tentang posyandu juga mereka harus paham, ini balita dengan kekurangan berat badan, dengan gizi yang tidak baik, apa yang harus dilakukan dan bagaimana makanan apa saja, dan itu harus dikonsulkan ke gizi. Terus untuk yang darah tinggi juga apa saja yang mereka harus diet gitu, seperti itu. Jadi harus saling mendukung antara diri sendiri dengan puskesmas. Ketika dia sadar dia sakit atau dia tidak sakit tapi dia ingin mendeteksi dirinya ada penyakit atau apa, screening yang kita bilang, dia harus menemui pos, yaitu adanya kalau balita posyandu, kalau lansia posyandu lansia,
Kalau remaja, posyandu remaja. Nah, di situ semua sudah ada arahannya. Jadi jangan sampai saya belum mendapatkan dari masyarakat, saya belum mendapatkan tentang pemeriksaan dari puskesmas. Padahal sudah dibentuk beberapa pos untuk balita, untuk lansia, dan untuk remaja. Jadi sesuai dari situ mereka sudah bisa mengetahui gitu. Nah, makanya dengan adanya posyandu ini memberikan edukasi ke masyarakat supaya paham dan sadar diri untuk melakukan pemeriksaan kayak gitu. Untuk mempermudah sebenarnya ya, ini untuk mempermudah masyarakat di warga, mereka datang gitu ya, datang ke pos-pos yang sedang kita lakukan, yaitu posyandu, pos lansia, pos remaja. Nah, di situ mereka kriterianya yang mana gitu. Oh, kalau diri saya remaja berarti saya masuknya di pos remaja. Kalau dirinya anaknya anak bayi berarti masuknya pos yandu balita. Imunisasinya di situ gitu. Kalau udah lansia berarti dibawa ke pos lansia. Kalau masih 15 tahun sampai 59 berarti pos bindu. Jadi sudah ada masing-masing umurnya. Harusnya paham ya, mengerti ya. Nah, tapi karena banyak masyarakat yang belum mengerti, makanya kita akan edukasi lagi pentingnya pos-pos berdasarkan usia tadi supaya bisa tahu, paham, oh ini saya kategorinya mana. Jadi saya bisa tahu saya ini termasuk sehat atau ada penyakit dari hasil screening di pos pelayanan yang ada di Puskesmas Duri Kepa ke masyarakat. Berdasarkan kondisi geografis di wilayah cakupan Puskesmas Kelurahan Duri Kepa, apakah ada potensi akan muncul suatu penyakit? Kalau potensi untuk munculnya penyakit, kayaknya semua pasti akan ada muncul penyakit. Cuma kayak di sini bukan tipe yang pabrik gitu, industri. Nah, kalau pabrik industri pasti akan muncul penyakit banyak saluran pernapasan gitu ya. Tapi kalau ini di sini adalah masuk kategori perkotaan. Berarti udara ya gitu ya. Yang jelas yang banyak yaitu yang batu pilek seperti itu ya. Batu pilek itu batu pilek hampir tiap hari pasti ada penyakit batu pilek. Darah tinggi juga pasti ada, gula juga ada karena polanya belum pola yang sehat, hidup sehatnya tuh belum gitu ya. Nah, jadi makanya PHBS itu penting sekali, PHBS warga, PHBS sekolah, PHBS kantor. Nah, itu perilaku hidup bersih dan sehat untuk jangan sampai tercetusnya penyakit yang akan datang gitu ya. Program kesehatan apa saja yang ada di Puskesmas ini? Program yang ada di Puskes itu banyak sekali ya programnya. Ada program untuk anak, yaitu gizi buruk atau yang sedang lagi marak-maraknya yaitu stunting ya. Itu untuk program anak. Terus program ibu hamil itu dari mulai terjadi kehamilan sampai mau melahirkan, setelah lahir itu juga termasuk program ibu hamil. Terus program untuk penyakit tidak menular yaitu usia dari 15 tahun sampai 59 tahun, itu yang dinamakan program untuk penyakit tidak menular adalah hipertensi dan diabetes ya. Itu dinamakan screening PTM ya. Terus yang di atas 60 adalah program lansia, dan ada program TBC, ada program Kesling, ada program itu tadi bidan sudah, dokter sudah, apoteker juga ada program yang namanya program tentang penyuluhan apotik tentang obat dan maksudnya
surat perizinannya juga, bagaimana penyimpanan obat, itu juga merupakan salah satu program untuk apotik. Bagaimana cara puskesmas yang ada di Durikepa ini mempromosikan program tersebut kepada masyarakat sekitar? Promosinya yaitu dengan cara masing-masing memiliki PJ. PJ itu artinya penanggung jawab. Jadi mulai dari gizi, anak-anak sudah ada penanggung jawabnya sendiri. Nah, nanti dari masing-masing penanggung jawab ini mereka akan memberikan bekerja sama Promkes, ya, Promkes, promosi kesehatan. Di mana nanti promosi kesehatan ini yang akan menjalaninya bersama dengan masyarakat atau yang disebut dengan lintas sektor. Di situ nanti akan terjalin kerjasama, akan informasi nyampe ke masyarakat dan apa saja yang akan ke masyarakat. Jadi lintas sektor. Kemudian sebelumnya program yang tadi disebutkan, apakah ada program lain yang dijalankan? Programnya banyak, program lainnya tuh yang berhubungan pastinya dengan kesehatan, seperti UKS. UKS itu kan ke sekolah, tadi kan ke masyarakat, dari anak sampai lansia. Kalau ini program pendidikan itu programnya imunisasi, UKS, usaha kesehatan sekolah, itu ada yang namanya remaja, kesehatan remaja gitu. Kalau ke masyarakat ada posyandu lansia, posyandu remaja, sama posyandu balita gitu. Dan itu program-program yang banyak ada di puskesmas lain yang tadi disebutkan. Bagaimana cara masyarakat mengakses program yang ada, Bu? Masyarakat bisa bertanya ke puskes atau mereka bisa melihat dengan website Durikepa. Sudah ada di Instagram, ya, di Instagram juga sudah ada Instagram Puskesmas Kelurahan Durikepa. Jadi setiap program yang akan kita laksanakan, kita sudah memberikan informasi dulu sebelumnya ke kader-kader, baru nanti bisa dilihat di website kita, Instagram kita, Instagram Puskesmas Kelurahan Durikepa. Dari program tersebut, kendala apa yang biasa dialami oleh masyarakat ketika ingin mengakses? Biasanya mereka kendalanya dengan, kan kalau mengakses berarti Salah masuk, salah linknya, atau memang kuotanya terbatas. Gitu. Kalau yang punya wifi tidak masalah. Kalau kita program-program yang seperti screening itu, kita biasanya memakai screening itu biasanya kita memakai dengan mengisi datanya dari handphone masing-masing gitu kan. Masing-masing keluarga ada berapa, ada 5, berarti mereka harus mengisi 5-5-nya untuk screening program yang sedang dilaksanakan gitu. Contohnya screening dari kita itu screening BPJS. Nah, itu salah satu program di mana mereka mengaktifkan kalau mereka sudah meng-screening mobile JKT gitu. Apa saja isi yang ada dalam program tersebut? Isinya yang pertama yang jelas adalah tentang kesehatan untuk dirinya dan juga untuk masyarakat. Kayak program screening gitu. Screening kan berarti jatuhnya ke dirinya supaya tahu nih, saya ini setelah di screening dari hasil pertanyaannya saya termasuk kelainan di mana. Kelainan penyakit menular, hipertensi, atau kencing manis, atau sakit jiwa, atau depresi gitu. Dari hasil screening tersebut, itu salah satu program screening kesehatan untuk masyarakat. Contohnya satu, terus seperti itu ya. Kayak lebih ke edukasi gitu ya, Bu ya?
Isinya Isinya screening. Jadi di screening itu ada identitas, ya, nama, usia, nomor BPJS, terus apakah Anda tekanan darah Anda di atas 120/80 gitu. Apakah Anda punya minum obat darah tinggi, obat kolesterol, seperti itu. Apakah Anda tiap malam ada gangguan tidur, apakah mendengar suara-suara atau bisikan, atau seringnya sedih, seringnya melamun, seringnya. Nah, itu salah satu screening dari jiwa yang tadi. Kalau yang awalnya adalah screening dari PTM, penyakit tidak menular, atau yang disebut dengan Prolanis yang dari program BPJS-nya untuk puskesmas. Make music.